awal mula puasa wajib yang dilakukan adalah Asyura 10 Muharram sampai datangnya Ramadan, maka dikatakan Rasulullah, siapa yang masih berlanjut dengan puasa 10 Muharram, laksanakanlah. Siapa yang tidak berpuasa 10 Muharram, tak mengapa dia tak berpuasa. Jadi akhirnya yang wajib tadi puasa 10 Muharram menjadi sunnah. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi ketika kita berpuasa 10 Muharram, kita akan mengingat itu adalah kemenangan yang harus kita pautkan hati, perasaan, akal dan pikiran kembali kepada Allah yang Maha Rahman, tempat kita bergantung, hingga tidak ada kesombongan dan keserakahan di saat kita menang dalam sebuah kejuaraan. Di samping itu, kenapa datangnya Tasyrik 9 dan Ahadiyat Ta'asar 11? Ketika Rasulullah nyampai di saat 10 Muharram di Yastrib alias Madinah, maka ketika itu beliau melihat ada orang Yahudi juga ikut berpuasa. Karena mereka juga adalah keturunan dari Ibrahim, dari Ishak alaihissalam, anak Nabi Ibrahim kedua setelah Ismail alaihissalam adalah Ishak alaihissalam. Maka mereka mengikuti titah yang dilakukan oleh kakeknya Ibrahim. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim min ba'di suratul Taubah fi ayati 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Illa fi afatina bi kulli madara sabqa tahiruka inna syarad dawabi 'indallah sumul bukmul ladzi la ya'qilun. Fa ya ibadallah ittaqullah wa'buduhu mukhlishina lahuddin la'allakum tuflihun. Orang tua kami, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jemaah sidang sholat Jumat, Jemaah Masjid Silaturahim kilometer 18,5 Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, negara kesatuan yang kita cinta. Semoga selalu dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada di 8 Muharram 1447 Hijriah, berketepatan pada tanggal 4 Juli 2025 Miladiah. Allah perjumpakan kita kembali untuk menuju kesucian hati dan akal kita, perasaan dan pikiran kita, menuju jiwa yang damai, sejahtera,
penuh ketenangan dan kesejahteraan yang nyata dengan cinta dan ridha Allah yang Maha Kuasa. Selawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beliau adalah suri tauladan kita yang perlu kita contohi akan percontohan yang telah beliau berikan kepada kita. Bagaimana pahit dan getirnya menghadapi hidup ini, tentu belum sepahit dan getirnya Rasulullah yang kita sayangi, Kanjeng Nabi, baginda besar Nabi Muhammad SAW yang kita sayangi. Jangan katakan beliau adalah Nabi, jangan katakan beliau adalah Rasul, tapi lihatlah bahwa beliau adalah manusia sama seperti kita. Maka dalam hal ini tentu yang ingin kita jadikan pertahanan luar biasa dalam menghadapi getar-getirnya kehidupan. Tentulah kita melihat imam di depan. Sebagai percontohan yang nyata, di sanalah kita akan tersemangati. Dan teringatlah kita bahwa yang pertama tujuan kita hidup di muka bumi ini adalah hanya menuhankan Allah yang Maha Suci, bukan menuhankan harta dan tahta yang selama ini dibangga-banggakan di sekitar kita sendiri. Yang kedua, bahwa kita sadari bahwa dunia ini hanyalah sementara, terminal, madrasah, kantor yang nantinya akan pulang ke rumah. Rumah itulah akhirat. Maka Rasulullah selalu mengingatkan kepada kita untuk menyatakan diri kita pribadi semuanya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tentu dihadapkan di situ dengan kita isi rumah itu dengan zikir kepada Allah. Dan ini yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan sholat 5 waktu kita selalu bergantung kepada Allah. Maka tiada ketergantungan kita kepada apapun, siapapun, kondisi bagaimanapun. Yang hanya ada ketergantungan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengampun. Maka sadarlah kita bahwa kita diciptakan di dunia ini hanya satu tujuannya, menyembah Allah yang Maha Suci. Maka dihadapi hidup ini baik bahagia maupun derita, tapi sejatinya hakikat yang kita rasakan di hati, perasaan dan akal pikiran kita yang kita rasakan adalah kebahagiaan hanya menuhankan Allah satu-satunya Tuhan yang ada dalam jiwa kita. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Esok adalah masuk kita Tasu'a Muharram. Dan lusanya adalah Asyura. Tentunya dalam perjalanan Muharram ini adalah kembali kepada jati diri kemenangan umat Islam. Ketika berhasil hijrah dari Makkah ke Yathrib yang sekarang dikenal dengan Madinah. Namun kemenangan ini tetap dikembalikan kepada kesadaran diri kita sebagai hamba Allah. Bukan kita melupakan dan akhirnya kita bertuhankan kepada dunia dengan happy-happy dan glamor serta berjuis dengan lingkungan kehidupannya. Tapi kembali lagi dengan mendekatkan maksimal kepada Allah yang Maha Kuasa. Apa dia? Puasa. Maka Rasulullah pernah menyampaikan dalam hadis Bukhari dan Muslimnya bahwa puasa Arafah dan puasa Muharram itu akan memberikan pahala yang luar biasa. Arafah bagaikan terhapusnya 2 tahun atas segala perbuatan dosa kita dan ibadah meningkat karena di dalamnya ada wukuf. Muharram adalah kita terhapusnya kesalahan yang kita lakukan setahun sebelumnya. Tentunya ini bukan hanya mainan belaka karena di sana ada renungan yang luar biasa. Maka hakikatnya kembali kepada bahwa kemenangan itu semakin memantapkan ketergantungan kita kepada Allah. Maka sejarah datangnya hari puasa ini adalah kemenangan yang dikembalikan untuk selalu bersyukur kepada Allah. Kemenangan yang dihadirkan kembali kepada selalu bergantung kepada Allah. Kemenangan yang kita sadari bahwa harta dan tahta yang kita miliki selama ini adalah
daya dan kuasa Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka dari Aisyah Ridha dijelaskan dari diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW melihat jahiliyah ketika itu Quraisy, dan kita tahu bahwa Quraisy jahiliyah adalah yang menyembah Allah tapi juga menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Dan perjalanan mereka dan penyembahan Allah itu mereka melakukan tradisi yang telah dikembalikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Maka waktu itu mereka sebagai pelindung Ka'bah. Maka para jahiliyah Quraisy disebut dengan musyrik, bukan kafir. Mereka disebut musyrik. Bisa saja juga kita seperti itu, kita mengakui Allah tapi kita sertakan harta dan tahta sebagai Tuhan yang lain selain Allah. Maka bisa jadilah kita juga sebagai musyrik. Na'udzubillah, tumbah na'udzubillah. Maka ketika itu Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk melakukan puasa Asyura. Karena itu semua diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dalam hal ini, di dalam riwayat hadis yang lain juga, namun sebelumnya kembali kepada khatib sampaikan, maka saat itulah awal mula puasa wajib yang dilakukan adalah Asyura, 10 Muharram. Sampai datangnya Ramadan, maka dikatakan Rasulullah, siapa yang masih berlanjut dengan puasa 10 Muharram, laksanakanlah. Siapa yang tidak berpuasa 10 Muharram, tak mengapa dia tak berpuasa. Jadi akhirnya yang wajib tadi puasa 10 Muharram menjadi sunnah. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi ketika kita berpuasa 10 Muharram, kita akan mengingat itu adalah kemenangan yang harus kita pautkan hati, perasaan, akal dan pikiran kembali kepada Allah yang Maha Rahman, sebab tempat kita bergantung, hingga tidak ada kesombongan dan keserakahan di saat kita menang dalam sebuah kejuaraan. Hadis dan sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di samping itu, kenapa datangnya Tasyrik 9 dan Ahadiyat Ta'asir 11? Ketika Rasulullah nyampai di saat 10 Muharram di Yathrib alias Madinah, maka ketika itu beliau melihat ada orang Yahudi juga ikut berpuasa. Karena mereka juga adalah keturunan dari Ibrahim, dari Ishak alaihissalam. Anak Nabi Ibrahim kedua setelah Ismail alaihissalam adalah Ishak alaihissalam. Maka mereka mengikuti titah yang dilakukan oleh kakeknya Ibrahim alaihissalam, ayah dari Ishak alaihissalam. Maka waktu itu Rasulullah mengatakan kepada Ibnu Abbas, kalau memang mereka memperingatkan ini karena diselamatkannya Nabi Musa dari Firaun dan tenggelamnya Firaun di dalam sungai Nil tadi, maka saat itu Nabi Muhammad SAW, akulah yang lebih utama dan lebih pas mengerjakannya. Andaikan jumpa tahun depan, maka kita akan memulainya dengan tanggal 9 Muharram, agar kita tidak sama melaksanakannya dengan orang Yahudi. Namun Allah berkehendak lain. Rasulullah SAW meninggal dunia dan belum melaksanakannya. Maka dalam kaidah fatwa ulama, maka di sana ada terbagi kajian. Silakan mengerjakan 9-10 atau 10-11 agar tidak sama dengan praktek ibadah Yahudi. Namun ada yang mengatakan tak mengapa mengerjakannya, karena Rasulullah seumur hidup hanya baru mengerjakan 10 Muharram, belum ada 9 atau 11-nya. Itu masih anjuran. Maka anjuran itu masuk kepada sunnah. Maka bagaimana kepada kajinya? Ketika kita memahami dengan ketulusan hati, maka tuntaskanlah 10 Muharram. Tiada mengapa untuk mengerjakannya, dan lebih bagus lagi kalau mengerjakan sebelum 10 Muharram atau 10 Muharram dengan sesudah 10
Muharram, 9-10 atau 10-11, hanya untuk membedakan praktek ibadah kita dengan Yahudi. Mudah-mudahan kajian ini menyadarkan kita bersama sebagai wujud taubat kita yang betul-betul besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat pertobatan itu datang, menurut Sapria Andi, itulah kemenangan sejati. Saat sadar kita punya dosa, saat sadar kita ingin berubah ke jalan Allah yang Maha Kuasa, maka di saat itu kita telah memasuki hijrah. Dan ketika kita proses hijrah, perpindahan dari jelek kepada yang baik, maka di saat itu kita telah memasuki kemenangan dalam berkehidupan. Itulah orang-orang yang menang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.